Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Iman, NIM 07181017. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perhitungan tebal perkerasan lentur menggunakan metode bina marga. Di sini soalnya ada data lalu lintas 1.1 LHR-nya 2000 per kendaraan, 1.2 itu LHR-nya 1650 per kendaraan, 1.2 bus LHR-nya 500 kendaraan, 1.22 LHR-nya 500 kendaraan, 1.22 strip garis 22 LHR-nya 500. Di fungsi jalan itu jalan arteri prima tipe jalan 4/2 UD, umur rencana 20 tahun, pertumbuhan kendaraan atau I 7%, nilai M untuk semua lapisan fondasi 1%, nilai CBR 6%, rentang tahun rencana 2021 sampai 2003 itu 2, rencana tahun total 2021 sampai 2041 itu 20. Baru langkah pertama menentukan umur rencana. Di sini saya merencanakan umurnya adalah 20 tahun dengan lapisan aspal dan lapisan berbutir. Langkah 2.1 menentukan nilai SA 5, di mana R sama dengan 1 ditambah 0,01 I UR dikurang 1 per 0,01 I, di mana UR itu rentang tahun, I adalah perkembangan kendaraan, di mana tahun 2021 sampai 2003 itu I-nya kan 7%, jadi bagi 100 jadi 0,07, rentangnya 2, sehingga hasilnya 2,001. Pada tahun 2001 sampai 2041 R-nya itu 1 ditambah 0,1, 7 per 100 pangkat 20 dikurang 1 per 0,01 dikali 7 per 100, hasilnya 19,112. Langkah 2.2 itu jenis kendaraan dan lalu lintas harian rata-rata. Pada tabel ini kita bisa menentukan golongan setiap jenis-jenis kendaraan. Di sini juga kita bisa mengetahui konfigurasi sumbu. Nah, ketika lihat sudah tabel yang slide sebelumnya, sehingga kita bisa menentukan golongannya. Golongan 5A itu yang LHR-nya 200, 5B LHR-nya 500, 6B LHR-nya 1650, 7A LHR-nya 500, 7C LHR-nya 500. Nah, di sini kita menentukan juga tahun awalnya itu berapa. Tahun awalnya 2020, tahun pembukaan jalan itu tahun 2023 dengan range 3 tahun. Tahun 2000, tahun permulaan periode beban 2025 itu range-nya 5 karena 2025 dikurang 2020, range-nya 5. Contoh penggunaan LHR tahunan itu contohnya jenis kendaraan 5A tahun 2023, di mana LHR-nya itu 2000 dikali 1 ditambah I 0,07 pangkat range-nya sama dengan 2450,086. Nah, untuk jenis kendaraan 5A tahun 2025 itu sebenarnya sama, hanya membedakan range-nya tadi karena 2025. Jadi 2000 dikali 1 ditambah 0,07 pangkat 5 sama dengan 2805,103. Nah, dengan menggunakan perhitungan yang sama di slide sebelumnya, maka didapatkan LHR 2023 dan LHR 2025 sebagai berikut. Ya. Jadi perhitungan tadi itu dimasukkan ke tabel ini. Nah, baru menentukan laju lalu lintas di daerah yang dipilih. Di sini saya memilih Kalimantan. Tentukan nilai VDF masing-masing. Nah, di sini
CMI Kalimantan, dan VDA aktual PDF 5 dan normalnya itu PDF 5 juga, sehingga didapatkanlah PDF ini dari tabel PDF 5 normal. PDF 5 normal di Kalimantan di sini dan di sini. Bebannya 5, PDF 5 dan normalnya PDF 5 di Kalimantan. Lalu angka 2.3 itu faktor distributor lajur. Nah, karena tipe jalan 4/2, maka nilainya DL itu 80%, itu dikonfigurasinya D persennya jadi 0,8, DD-nya juga 50% dikonfigurasi jadi 0,5. Setelah didapatkan faktor yang dibutuhkan, dapat dilakukan perhitungan mendapatkan ESA 5 tahun. Nah, yaitu antara 2021-2023 dan 2021 sampai 2041. Ini rumusnya. SA ditambah sigma LHR JK ditambah dikali PDF JK dikali 365 dikali DD dikali DL dikali R. Nah, karena semua tadi yang sudah kita hitung di slide sebelumnya dapat, maka kita bisa menghitung ESA. Menghitung nilai SA-nya tahun 2001 sampai 2003 dengan rumus di atas didapatkan ESH-TH sama dengan 612,52 kali 1 dikali 365 dikali 0,5 dikali 0,8 dikali 2,1 hasilnya 17,18,877. Menghitung nilai SA 2001 sampai 41 hampir sama rumusnya, menggunakan rumus yang sama berikut. Dengan menggunakan perhitungan yang sama di slide sebelumnya, maka didapatkan nilai ESH 5 pada tahun 2001 sampai 2003 dan 2023 sampai 2025 sebagai berikut. Tadi dimasukkan semua data-data LHR, PDF 5 aktual, PDF 5 normal, ESA 223 yang tadi yang dihitung, hasilnya ditotal. Di total ini jumlah SA-nya di total hasilnya ini pada tahun 2023 sampai 2043, sehingga hasilnya 2,759 juta. Langkah 3 menentukan tipe perkerasan, yaitu pada tabel 231 menentukan perencanaan jenis perkerasan dengan umur rencana dengan nilai sebesar. Nah, karena 20 tahun direncanakan, maka pada SA 2021 sampai 2041 sebesar 74,759 juta itu berada di interval 30 sampai 200 di dalam tabel ini, sehingga didapatkan jenis perbaikan tanah sebagai berikut. Struktur perkerasan di jalan jenisnya itu AC pangkat 5. Tingkat kesulitan kontraktor besar dengan sumber daya yang memadai. Ini langkah 4 menentukan segmen tanah dasar. Dari tabel di atas didapatkan rumus nilai CBR dan faktor penyusuan sebagai berikut. Nilai CBR desain tadi, nilai CBR hasil pengujian itu kan 6% dikali 0,7 sama dengan 4,2. Angka 5 menentukan struktur pondasi perkerasan, di mana diketahui nilai ESA sama dengan 74,759 juta, nilai CBR 0,42. Nah, sehingga di garis ini dan dihasilkan karena dia di garis ini sampai 200. Nah, di sini dia memakai perkerasan kaku jadi 1200.
Langkah 6. Menentukan struktur perkerasan. Untuk menentukan tebal lapisan dapat ditentukan berdasarkan nilai ESH5 sama dengan 74,759 yang tadi, 9 juta. Maka didapatkan itu range-nya itu di antara lebih dari 50 sampai 100%. Dia 40, 60, nilai ACWC-nya 40, nilai ACBC-nya 60, ACBC dan ACBS 125, nilai CTB 150, dan fondasi agregat kelas A 150. Sehingga kita bisa buat tabel kayak gini. Kalau di total itu 525 mm. Langkah 7. Menentukan standar drainase bawah permukaan, di mana itu jalan sedang jadi 600 dan banjir 10 tahun itu 500. Yang kita dapatkan dari tabel ini. Langkah 7. Menentukan standar drainase bawah permukaan, di mana rumus tebal desain lapisan fondasi agregat itu tebal perhitungan dibagi 5, di mana M-nya dibagi tebal desain lapisan fondasi agregat itu sama dengan tebal perhitungan dibagi M, di mana M itu sama dengan 1, di mana tebal perhitungan itu adalah 512 dari total yang tadi. Jadi 525 dibagi 1 sama dengan 525 mm tetap. Langkah 8. Menentukan kebutuhan daya dukung perkerasan, di mana rumus tepi luar sama dengan D ditambah S ditambah C, di mana D tebal lapis perkerasan, S-nya tebal perbaikan tanah dasar, C-nya tebal lapisan penopang. Maka tepi luar sama dengan 525 dikali 200 dikali 1200 sama dengan 1925 mm. Sehingga didapatkan data sebagai berikut. Dari hasil kesimpulan itu, tadi dapat CBR tanah dasar itu 4,2%, ban gandar kumulatif 20 tahun, nilai ESA 5 itu 74,79 juta, struktur perkerasan lajur utama dasar 1200 mm, lapisan penumpang. Karena perkerasan lajur utama sebesar 500 itu lebih besar dari 350, maka oke, artinya bisa dipakai. Beban tanah bahu jalan itu 10%, 10% dari ESA-nya, ESA 5-nya. Sehingga hasilnya 74 7593 0,90 ESA. Langkah 9. Tentukan kebutuhan pelapisan siling bahu jalan, di mana itu lapisan itu LFA S itu 150 di antara range 150 sampai 200. LFA kelas A itu dari tebal total 515 dikurang 375, 525 dikurang 150, dan perbaikan tanah 200, dan L pondasi 1200 mm. Nah, di sini perencanaan gambar perkerasan jalan yang kita rencanakan. LPA kelas S yang tadi 150, LFA kelas A-nya 375, perbaikan tanah 200, ACBC-nya tadi yang 40, ACBC yang 60, ACBC dan ACB 125, CTB 150, fondasi agregat A 150, dan perbaikan tanah 200. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.